Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang PPDB sudah dimulai kembali, namun dalam pembicaraan di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp, banyak ternyata pemangku kepentingan yaitu orang tua dan anak-anak peserta PPDB yang masih bingung dengan peraturan-peraturan ini. Kebanyakan mereka bertanya ke kiri, ke kanan, yang ditanya pun juga kadang-kadang asal memberikan jawaban. Maka saya akan memberikan solusi jitu agar Anda dapat diterima di PPDB sesuai dengan apa yang bisa Anda lakukan yang terbaik. Anda tidak perlu bingung terombang-ambing kiri kanan dalam ketidakpastian atau mendapatkan sumber-sumber berita informasi yang tidak jelas. Sumber informasi yang paling benar, yang paling valid adalah website ini, karena website ini dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jika masih tidak jelas, di sini ada posko PPDB online yang bisa Anda tanya. Ada juga kontak posko dinas yang dengan senang hati akan memberikan solusi terhadap masalah Anda. Jika masih tidak jelas juga, Anda dapat mendatangi posko wilayah yang terdekat dari tempat tinggal Anda. Ada baiknya Anda memahami dengan jelas aturan-aturan permainan dalam PPDB 2023 ini. Semuanya dapat Anda download dari website PPDB. Jika Anda menggunakan laptop, di atasnya sudah ada pop-up, Anda tinggal pilih menu apa yang Anda akan ambil. Tetapi jika Anda menggunakan Android, Anda klik kotak 4 yang hitam di pojok kanan dekat tanda cari. Yang pertama Anda harus perhatikan adalah masalah jadwal. Jangan sampai Anda salah tanggal, karena sistem tidak akan mentoleransi yang namanya keterlambatan dengan alasan apapun. Selanjutnya yang mesti Anda perhatikan adalah masalah peraturan, karena peraturan ini sangat penting dan Anda harus mendownload dan membacanya dengan seksama. Dari peraturan Anda bisa masuk ke dalam daftar unduhan. Dari 7 file yang ada di daftar unduhan, saya sarankan Anda mendownload 2 yang merupakan wajib Anda baca. Yang pertama harus Anda download dan baca adalah keputusan gubernur tentang daftar zonasi, dan yang kedua tentang alur pelaksanaan PPDB tahun 2023. Keputusan Gubernur DKI nomor 313 tahun 2023 mengatur tentang zona sekolah. Mesti Anda pahami bahwa zonasi ini sangat penting untuk menentukan Anda akan diterima atau tidak. Untuk tingkat sekolah dasar di PPDB tahap pertama, Anda dapat memilih SD-SD yang ada di kelurahan sesuai dengan kartu keluarga Anda. Untuk PPDB SD tahap kedua tidak ada pembatasan. Anda bebas memilih SD manapun di wilayah DKI Jakarta. Untuk SMP dan SMA, pembagian zonasinya berbeda, yaitu berdasarkan RT. Anda jangan melihat RT Anda ada di mana, tetapi Anda cari sekolah yang Anda inginkan. Kemudian Anda lihat RT Anda adakah di prioritas pertama. Jika tidak ada, lihat apakah RT Anda ada di prioritas kedua. Jika tidak ada, apakah kelurahan Anda ada di prioritas ketiga. Jika tidak ada, berarti Anda tidak bisa memilih sekolah tersebut. Selanjutnya yang perlu Anda download dan pahami adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI nomor E-0037 tahun 2023 tentang alur proses pelaksanaan PPDB tahun 2023 dan 2024. Ini sangat penting karena aturan main semua ada di sini. Yang pertama akan kita bahas adalah untuk jenjang SD atau sekolah dasar. Yang paling penting dalam ketentuan dasar ini adalah peserta PPDB tercatat sebagai warga DKI sesuai kartu keluarga pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Untuk tingkat SD, jalur afirmasi diberikan kuota 25% dengan ada jalur afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua sesuai dengan DTKS Provinsi DKI Jakarta. Prioritas pertama dan kedua untuk jalur afirmasi sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial Provinsi DKI. Jadi harap Anda ikuti peraturannya dan jika ada yang perlu dilengkapi, segera dilengkapi. Kuota untuk jalur zonasi tingkat SD adalah 73% dan sisa 2% lagi diberikan untuk pindah tugas orang tua dan anak guru. Jika peminat yang ada melebihi dari daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan siapa yang paling tua. Untuk tingkat SMP dan SMA, sistem seleksinya sama.
Jalur pertama yang ada untuk tingkat SMP dan SMA adalah jalur prestasi dengan kuota 18% untuk prestasi akademik dan 5% untuk prestasi non-akademik. Perhatikan bobot prestasi akademik dan non-akademik yang diperhitungkan di dalam jalur prestasi ini. Karena setiap jalur prestasi akademik dan non-akademik memiliki sistem yang berbeda. Anda dapat lihat di tabel yang ada di peraturan keputusan kepala dinas. Yang sering terlupakan dalam jalur prestasi adalah masalah persentil nilai. Jadi jika nilai Anda dibandingkan teman-teman Anda satu angkatan di luar 15% terbaik, maka nilainya akan dipotong minimum 10%. Yang kedua adalah jalur afirmasi yang memiliki kuota 25%. Dalam jalur afirmasi dibagi dengan prioritas pertama dan prioritas kedua. Artinya apa? Yang berada di prioritas kedua tidak bisa menyusul yang berada di prioritas pertama. Prioritas pertama diterima dahulu, ada kursi sisa, baru prioritas 2 bisa masuk. Jika terjadi kelebihan, maka urutannya adalah berdasarkan usia yang lebih tua. Jalur dengan kuota terbesar adalah jalur zonasi yaitu 50%. Jalur anak guru dan pindah tugas orang tua memiliki kuota 2%. Untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik, seleksinya berdasarkan 3 tahap. Tahap pertama adalah nilai, tahap kedua urutan pilihan sekolah, tahap ketiga kecepatan waktu mendaftar. Tetapi pengamatan saya dari tahun kemarin, seleksinya hanya berhenti pada kriteria pertama yaitu indeks prestasi akademik maupun indeks prestasi non-akademik. Untuk jalur afirmasi, seleksinya ada 4 kriteria. Pertama adalah urutan prioritas, kedua zona, ketiga urutan pilihan sekolah, dan keempat waktu mendaftar. Tetapi pengamatan saya tahun kemarin, kebanyakan seleksinya berhenti pada urutan prioritas. Di banyak tempat, afirmasi prioritas kedua tidak mendapatkan tempat sama sekali. Untuk jalur zonasi, Anda akan dibagi dalam 3 zona prioritas. Prioritas pertama adalah RT-nya sekolah dan yang berbatasan langsung. RT kedua yang dianggap berdekatan dan RT ketiga yang di luar kriteria tersebut. Pengamatan saya di tahun kemarin di beberapa tempat, zona prioritas 3 tidak mendapatkan tempat sama sekali. Untuk seleksi pindah tugas orang tua dan anak guru, seleksinya yang utama adalah berdasarkan nilai. Terakhir adalah untuk sekolah menengah kejuruan. Dalam sekolah menengah kejuruan ini tidak ada seleksi berdasarkan zona, sehingga di Jakarta Anda bebas pilih sekolah manapun. Untuk SMK 50% berdasarkan prestasi akademik dan 5% berdasarkan prestasi non-akademik. Untuk jalur afirmasi kuotanya 43% dengan kriteria afirmasi prioritas pertama dan kedua sama seperti untuk tingkat SMP dan SMA. Dengan memahami peraturan-peraturan ini, Anda mungkin sudah bisa memahami di jalur mana yang Anda ingin berkompetisi atau memiliki peluang untuk diterima lebih besar. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Selamat berjuang, semoga diterima. Terima kasih.